Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OBP semuanya, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Wah, di belakang Alhamdulillah ada anginnya. di belakang tuh panas banget loh. Jadi sangat-sangat luar biasa. Ambil gambarnya lumayan terik dan ya inilah kondisi di Kalimantan. Alhamdulillah. Sahabat OBP bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan alhamdulillah kita bisa take video kembali setelah berbagai macam kejadian-kejadian dan persoalan-persoalan dan momen-momen yang di luar puasa. Iya betul. Nyari ini, nyari itu, nyari waktunya akhirnya bisa balik lagi sama sahabat OBP semuanya. Mudah-mudahan kalau ada yang kangen syukur, kalau nggak ada ya skip aja. Alhamdulillah. Oh sedih, emotnya sedih. Ya, sahabat OBP kali ini kita mau ngobrolin soal apa ya? Dunia tipu-tipu, Cila. Di dunia tipu-tipu. Ngerasa ditipu? Biasanya apa nih yang bisa dibilang banyak tipu-tipu, banyak yang sering ditipu apa? Atau karena mungkin saking seringnya ditipu. Wah, jadi nggak ngerasa lagi lah. Ah, ini beneran ditipu atau apa nih? Atau jangan-jangan apa nih? Sudah biasa, misalnya. Biasa banget. Jadi mungkin ini sudah banyak banget didengar, bahkan mungkin merasakan ya sahabat OBP bagi yang emak-emak gitu ya. Kalau kemarin di bulan apa ya? Bulan Februari di tahun ini, ingat nggak ada waktu itu apa ya? Kejaksaan Agung tuh ada ngungkap sekitar 193,7 triliun. Apa? Yaitu minyak mentah. Itu ya yang apa namanya? dioplos. Itu dia. Dioplos antara minyak apa sih jemputannya, minyak mentah yang jenis premium dengan pertalite. Akhirnya jadi Pertamax gitu ya. Nah itu kemudian apalagi tuh, minyak goreng. Ini masih minyak juga nih. Minyak kita. Wah itu minyak kita itu yang di kemasannya 1 liter isinya cuma 800 liter. Nah coba, dan harganya akhirnya juga ya sesuai dengan seliter lah. Tapi kan nggak segitu. Jadi mahal kan? Bener banget. Terus itu nah yang baru-baru nih bulan Juni kemarin, masih hangat-hangat banget itu. Oplos apa lagi nih? Beras. Ya Allah, beras dioplos. Beras. Jadi dari yang sama itu beras merek premium dioplos sama beras biasa. Tapi harganya tetap Premium. Nah, itu dia. Apa tadi? Minyak mentah yang tadi BBM ya. Terus minyak goreng. Yang sampai dibilang dulu ya. Apa itu, tuh? ternyata Pertamax itu adalah pertalite yang tidak antri. Bener. Tapi kan masih mending kan kalau pertalite tidak antri, yang masalahnya kan sampai ada jadi kerusakan mobil. Iya betul. Ya. Nah, Akibatnya itu. Tadi tuh BBM, minyak goreng, beras, apa? Oh ada juga yang curang juga. Banyak siswa yang ini ya, banyak sekitar ada 14 kasus kecurangan. Siswa itu ikut UTBK gitu ya. Ada curangnya. Jadi mereka itu ada yang mencuri soal, kemudian ada yang pakai ya dengan teknologi lah gitu ya buat bisa ngerjain si soalnya tadi dan bisa lolos ujian. Kok curang ya? Banyak kalau yang masalah yang tipu-tipu tadi ya budaya sebenarnya sehari-hari itu kayaknya nggak lepas deh. Iya. Tertipu-tipuan dunia. Pasti sudah banyak banget. Dan ini kan jelas loh, yang namanya ditipu tuh pasti ada nggak yang merasa untung? Enggak dong. Pasti merasa rugi gitu kan. Iya. Nah jelas kan yang tadi kayak beras aja tadi, kemudian kan beras premium dicampur sama beras biasa, harganya jadi tetap premium, jadi mahal. Padahal jatuhnya kan ya ditipu gitu, kualitasnya tidak sesuai dengan harga. Nah itu sebenarnya kan negara rugi, rakyat apalagi sebenarnya rakyat paling rugi kan. Iya. Membeli barang-barang yang tidak sesuai dengan seharusnya yang didapatkan kayak gitu. Iya. Nah dan pembohongan selama ini kan terjadi kayak terus gitu. Apakah ibaratnya tuh kayak pemerintah tuh nggak ada data gitu dengan kecurangan ini? Oh iya.
Jadi pertanyaan kan selama ini kok terus berulang ya tipu-tipuan itu kayak gitu. Nah jadi kan selama ini memang negara itu kan dia sebagai regulasi ya. Jadi untuk pencegahan terjadi kecurangan ini memang tidak ada upaya gitu, susah banget gitu ya untuk melihat. Kayak sosok kaget gitu. Iya kalau Dioplos. Ditemukan gitu. Nah makanya kan karena istilahnya regulasinya itu tidak hanya negara loh, sementara betul-betul yang bagaimana ini ditindaklanjuti, maka kecurangan itu akan terus terjadi dan itu jumlahnya besar gitu. Tiap-tiap kasus gitu. Iya. Jadi jelas bisa kita bilang satu Indonesia tertipu ya. Kecolongan banget. Karena yang konsumennya kayak BBM itu kecolongan banget tuh. Iya. Tiba-tiba motor nggak enak dipakai gitu ya. Habis itu juga ya karena rakyat itu sebagai konsumen ya, se-Indonesia kena gitu loh. Jadi korban massal. Jadi ya kasus ini tuh kayak apa ya? Kayak ya ibaratnya keserakahan karena beberapa kayak beras kan ada tuh kalau nanti sahabat OBP semuanya ngelihat ini ya, perusahaan-perusahaan mana aja yang melakukan pengoplosan, kemudian siapa saja kalau pas yang BBM itu kan ininya direkturnya kita sebut aja Pertamina gitu kan, yang pada saat itu gitu loh melakukan kecurangan itu gitu, tipu-tipu terhadap Indo tadi. Jadi kayaknya aduh ini benar-benar nyari keuntungan banget ya kalau ada pengusaha yang sampai seperti itu gitu ya buat bikinnya itu. Jadi dan mikirnya kok bisa sih sesering ini tumbuhnya, kenapa sih? Itu bisa dibilang karena ini ya, karena sistem hari ini yang sekuler kapitalisme yang menjauhkan agama itu dari hidup. Jadi kayak nggak apa-apa gitu loh, kayak nggak takut gitu. Materi kan semua kan tujuannya kan materi gitu, untung aja gitu. Untung aja yang dicari, tapi nggak takut sama yang namanya pertanggungjawaban. Nah itu dia tuh tabiatnya kayaknya ya. Iya sudah. Pokoknya ada kesempatan pasti itu mudah gitu ya dilakukan oleh para pengusaha gitu, yang korbannya adalah rakyat. Bener banget. Dan ini kan kejadiannya kemudian bertahun-tahun tuh. Ibarat kayak penipuan ini nih. Jadi kayak pengawasan tuh lemah gitu ya. Sistem sanksi bagi yang melanggar juga nggak terlalu gimana gitu. Orang nggak mengulangi lagi gitu kan. Bener banget. Jadi ibaratnya untuk produksi dan distribusinya tuh kayak negara tuh kurang ketat gitu ya, kurang ketat gitu. Jadi reaksi itu ada ketika sudah masalah itu membesar gitu. Iya. Baru ada yang nuntut. Dan itu terjadi kejanggalan di masyarakat kan, dan ada yang nuntut tadi kan baru itu ada reaksi. Iya gitu. Betul. Seharusnya kan ibaratnya kalau kita mikir kan harus disidak gitu ya, bagaimana betul-betul dari awal pengawasan itu, produksi itu. Sepakat. Jadi sudah diinvestigasi kan, baru tuh bahwa kecurangan itu ternyata bertahun-tahun gitu. Nah kejadiannya baru sadar. Jadi kan masyarakat tuh ternyata kita dibohongi selama ini gitu. Dan ketika dibohongi selama ini juga yang membohongi juga nggak terlalu punya istilahnya hukuman yang setimpal gitu. Dari kayak itu Bu, dan kasus yang di rumah makan mana yang di Jawa itu yang ternyata dia non halal kan. Iya betul. Tapi kan sanksinya nggak ada tuh kayak gitu. Cuman disuruh aja nempelin non halal gitu. Itu bayangkan gitu kan, berapa tahun orang yang makan di situ gitu. Betul. Dan ternyata klaim halal itu salah. Ternyata mereka baru berapa tahun baru bilang non halal. Nah itu ngeri lagi kan tipuannya. Kalau sudah tipuan kayak tadi misalnya barang premium dicampur dengan yang biasa harga premium itu sudahlah. Ini loh masalah yang halal dan haram itu juga dioplos, termasuk ditipu-tipu. Iya. Benar. Lalu efek jerahnya tuh emang nggak ada kemudian untuk industri ini melakukan praktek curang itu, karena sanksinya itu sanksi ringan aja gitu. Cuman berapa paling Jadi kalau dari undang-undang perlindungan konsumen ya, pelaku usaha yang produksi atau memperdakan barang tidak sesuai standar dan mutu akan mendapatkan sanksi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar. Nah itu kan sanksinya ringan tuh jika dibandingkan dengan kerugian yang didapatkan masyarakat atau rakyat yang bertahun-tahun. Iya. Nah, itu kalau jalan hukumnya. Nah belum lagi ada ya gitulah. Iya kan. Iya. Kalau dibayarin misalnya hukumnya, nah walau alam lah.
Nah, 5 tahun itu apakah terjadi gitu. Dan kurang kalau biasanya kita iya. lihat di berita-berita ya, itu kan seperti itu. itu Kemudian ini kita kan jadi pikirnya gini lah, itu tuh yang mereka tuh padahal pasti punya pendidikan yang bagus ya. Jadi pengusaha tuh pasti dengan Ya, punya pendidikan tinggi lah, gitu. ya minimal tahu lah segala macam itu. Tuh bisa jadi karena ini juga ya, sistem pendidikan yang saat ini itu loh gagal itu menciptakan generasi-generasi yang tadi amanah, bertakwa gitu ya. Kemudian jadinya karena sistem pendidikan yang nggak tepat ya tadi mereka aja pada ada yang curang juga waktu melakukan ujian tadi kan. Iya. Jadi akhirnya SDM-nya bermentalnya lemah, banyak yang culas, nggak mau kerja keras gitu ya, dan nggak capable bahasanya gitu ya. Kok dia sih gitu? Kayak yang ini mama juga bisa. Kasarnya tuh seperti itu. Jadi karena memang sistem dari sistem pendidikan orang-orang itu harusnya kan sistem pendidikan yang bagus menciptakan SDM yang bagus juga. Nah juga karena tadi pengusaha-pengusaha yang ada tuh bisa jadi kayak apa ya, punya apa ya, kekuatan buat melawan kan regulasinya tadi kan dari pemerintah tuh ada, tapi dilawan yang ada salam tempel lah. Kan penguasa di bawah pengusaha. Nah, enggak, jadi dari sisi produksi dan distribusinya nggak usah lah, nggak usah ikut-ikutan, bisa aja nanti ya gitulah. Jadi akhirnya bisa ngeliat iya ya, kayak kalau ini kayak bisa jadi dikatakan kayak lemah gitu ya negaranya gitu. Padahal kan izin kan dari mereka gitu, pemberian izin itu, tapi pengawasan juga tidak seketat mungkin gitu. Jadi izin itu juga sekedar memuluskan ini ya keinginan pengusaha-pengusaha itu gitu. Jadi nggak ada pengawasan itu tadi ya, cuman menerbitkan sebagai regulator. Kalaupun ada pengawasan kan kemudian jadi nggak ketat pengawasannya gitu, sampai orang tuh kau bisa kayak gitu melakukan kecurangan tadi. Nah itu dia tuh. Yang kayak tadi kayak kasus yang minyak kita dulu kan kayak rasa paling alternatif nih dengan harga minyak yang murah gitu. Betul. Dengan misalnya merek yang B, merek F, merek yang lainnya, sekalinya ternyata mahal jatuhnya. Iya. betul. Kualitasnya nggak bagus pula gitu. Karena itu lah. Iya sebenarnya. Jadi ujung-ujungnya kan jadinya kan korupsi gitu ya kan terhadap usaha itu tadi, kayak kerugian itu ditanggung oleh masyarakat. Nah, kalau dalam Islam itu kan memberantas korupsi ini itu tuntas gitu, sampai betul-betul dicari gitu ya, penelusuran kenapa jadi orang itu melakukan korupsi. Karena syariat Islam kan ya, secara kafah gitu dijalankan itu menutup peluang korupsi tadi. Nah, jadi mulai dari awal gitu proses pemilihan pemimpin. Kenapa jadi pemimpin? Karena pemimpin ini kan yang memberikan izin atas pengusaha gitu kan. Iya. Jadi kayak pemimpin secara umum aja lah, apalagi pemimpin negara itu dalam Islam itu kan memang dicari sesuai dengan kualitas calon pemimpin, bukan politik uang. Kayak tadi kata Budian, siapapun orangnya, kalau dia punya uang mau dia lulusan mana tetap bisa jadi pemimpin gitu, padahal tidak sesuai dengan kapabilitasnya. Nah, bahkan kan pada misal politik uang tuh ada hal yang dilarang gitu ya, diharamkan, sehingga kalau dalam Islam tuh nggak ada istilah kayak partai politik tuh banyak mengeluarkan dana gitu untuk maju menjadi penguasa atau penguasa tadi. Nah, apalagi kan kalau pengangkatan pejabat itu mutlak ada di tangan pemimpin ya, dalam hal ini khalifah. Jadi yang nunjuk gitu. Jadi tidak ada memang peran parpol gitu yang menjadi badan itunya. Jadi sekedar muhasabah dan pengaduan. Nah, itu yang pertama kan juga Islam itu kan dia memposisikan penguasa itu sebagai ro'in. Jadi namanya ro'in itu adalah penanggung jawab gitu terhadap apa yang jadi dipimpinnya. Nah, kemudian dalam rekrut pegawai juga, pejabat dan dalam kepemerintahan Islam itu memang yang paling utama itu ketakwaan dan kapabilitas. Kalau sama ini kan nggak ada tuh syarat-syarat menerima, harus bertakwa sesuai kemampuan, nggak ada loh ini laki-laki misalnya atau perempuan penampilan menarik, usia minimal gitu kan gitu pendidikan ini, tapi ketakwaan yang pertama tuh nggak ada, nggak dimasukkan. Nah, dari sisi hukum juga gitu, korupsi ini tindakan haram gitu karena terkategori tindakan khianat. Nah, dan menggelapkan harta itu yang diamanatkan kepadanya.
termasuk kan tadi penguasa juga kan, pengusaha gitu. Iya. Dia bertanggung jawab gitu ya terhadap apa yang diusahakannya. Nah itu di Quran surah Al-Anfal ya tentang larangan untuk berkhianat itu. Juga ada hadis Nabi SAW ya, barang siapa yang menjadi pegawai kami dan sudah kami gaji, maka apa saja yang ia ambil di luar itu termasuk harta yang curang. Hadis surah Al-Anfal. Luar biasa. Ngeri ya. Kalau itu ditanamkan ke seluruh ini ya, apa namanya? Akhirnya Iya. Sama sanksi bagi koruptor itu kan takjir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya itu ditentukan oleh hakim. Iya, iya. Kalau mencuri dan iseng itu kan dipotong tangan ya Budian. Nah, tapi kalau korupsi itu tuh sudah kriminalnya tuh bentuknya besar lagi. Iya. Jadi keputusannya itu memang bentuk saksinya langsung dari hakim gitu. Karena mungkin bisa dipenjara gitu, pengumuman denda, pengumuman pelaku di hadapan publik secara media massa, hukuman cambuk, hingga yang paling fatal itu memang harus hukuman mati. Oke. Banyak kan ininya. Nah teknisnya memang bisa digantung atau dipancung. Wih. Dan berat ringannya hukuman takjir itu dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan gitu ya, itu memang nanti sesuai dengan bagaimana gitu ya pendapat atau ijtihad khalifah hakim gitu untuk menentukan. Nah itu Iya ya. Tapi kadang kan ini juga sih ada pemicu kan. Karena bisa jadi ada, ya kita tahu sendiri hari itu kayak yang pernah dengar istilahnya nggak? Yang cari haram aja sekarang Susah, sulit, apalagi cari yang halal. Artinya kan bisa jadi bingung tentang kesejahteraan itu loh. Nah kalau bayangan kita nih ya, beliau-beliau itu sudah sangat sejahtera karena bisa jadi gajinya lebih tinggi daripada yang di rumah. Kemudian dengan fasilitas yang wow. Tapi kita jadi kok masih bisa sih korupsi? Ya kan gitu. Iya, memang kata-kata yang korupsi itu kan memang orang yang kaya kan. Itu. Kayak asaan bingung ya gitu kan. Berarti seenggak di kesejahteraan itu loh. Iya. Yang kalau dari misalnya kata tidak sejahtera kan wajar gitu. Ya nggak wajar juga. Maksudnya Iya, kalau dalam sekarang ya wajar karena salahnya gitu. salahnya wajar. Maksudnya orang kenapa dia korupsi? Ya, karena kelaparan kelaparan atau kurang gajinya. Tapi sementara yang selama ini kayaknya bukan kurang gajinya, tapi terlalu besar pengeluarannya. Betul. Rata-rata begitu gitu kan. Besar pasaknya daripada Aduh. Memang luar biasa akhirnya terbentuknya itu loh. Ke pengusaha juga gitu kan ya. Pengusaha tuh dibentuknya ya tadi pejabat pemerintahnya juga dibentuk buat individu yang bertakwa. Nah pengusaha juga gitu, jadi imbang gitu loh. Pengusaha juga dididik dengan landasan akidah yang benar, yang kuat gitu, taat syariat, tahu ibaratnya dalam berbisnis itu syariatnya tuh kayak gimana sih. Jadi tahu enaknya, paham hukum Islam ya, akhirnya semuanya. Bersinergi kan pejabat sama pejabat dan pengusaha. Pejabat dan pengusaha. Pengusahanya itu jadi sama-sama jadi individu bertakwa. Jadi ketika ada yang pengusaha menghasilkan produk gitu ya, pendistribusinya dari penguasanya gitu kan, dari pejabatnya akhirnya, dan semuanya merata. Masya Allah, yang enak kan kita sebagai masyarakat gitu ya. Dan tadi juga pengusaha yang sama juga dengan melanggar syariat tadi juga ya, atau yang curang tadi juga dikasih sanksi juga gitu, sama, gitu. Yang nimbun barang misalnya, bukan cuma rakyatnya gitu ya. Jadi ada kan pengusaha yang tahan dulu barang kita jangan sampai ke luar dulu misalnya, tiba-tiba langka tiba-tiba banyak gitu dan juga harganya mahal gitu. Jadi itulah yang keinginan kita semua itu dengan solusi-solusi yang komprehensif gitu ya, buat mengelola kebutuhan-kebutuhan kita apapun itu, dari mulai oplosan kah, curang ini itulah, tipu-tipu ini itulah, dan itu akan menutup kezaliman gitu kan yang harus kita inginkan. Dan kita masyarakat, sebagai masyarakat juga jangan pernah lelah untuk amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Juga belajar Islam buat tahu nih Islam kafahnya tuh kayak gimana sih, atau syarat Islamnya kayak gimana, dan syarat Islam kafah ini hanya bisa terwujud di dalam daulah khilafah. Nah seperti itu. Dan tidak berdiam diri terhadap kezaliman tadi ya, betul. Karena masalahnya sekarang orang begitu, sampai yang tipu-tipu tadi sudahlah, nanti tanggung jawab masing-masing aja di akhirat di gitu akhirat ya. Kita tetap ngedumel deh.
Oke, video kita udah kepanjangan banget. Terima kasih, mudah-mudahan bisa diterima obrolan-obrolan kami berdua. Namanya juga ngobrol. Iya, namanya juga ngobrol timpas sana timpas ini gitu ya. Mudah-mudahan sahabat TP bisa menarik benang merahnya dan ngeh dan satu suara sama kita semua. Terima kasih sudah menonton. Saya Diana Jerati. Yati. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.